Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Umu Iva ya bunda ya. Kali ini saya akan berbagi lagi tutorial simple tas selempang seperti ini ya. Talinya juga simple, ini tanpa pengatur panjang pendek, langsung dijahitkan tanpa kuping. Ini opsional, boleh pakai kuping juga nantinya. Kita belajar motif baru, ini karangan saya sendiri, entah ini namanya apa. Seperti ini serat-seratnya. Jadi ini prosesnya nanti saya akan membuatnya bolak-balik. Jadi arah depan, arah belakang, kita merajutnya nanti arah depan, arah belakang seperti itu. Penasaran ya bunda ya? Mari kita membuat bersama Umi Iva. Jadi semakin menyenangkan, semakin mudah merajut ya semuanya ya bunda ya. Ya, lebar sini 26. Nih 26 cm lebar sini, tingginya hanya 17. Nih tingginya hanya 17 cm. Nah ini suka-suka ya, sesuaikan dengan selera. Saya memakai 2 gulung untuk ukuran segini ya, ukuran 26 tinggi 17 ya. Ini tapi tidak cukup untuk talinya. Talinya saya pakai ini untuk kombinasinya ini. Jadi 2 gulung itu hanya di sini, persis 1 gulung saya habiskan untuk bagian bawah. Yang ini pun juga persis 1 gulung saya habiskan. Jadi untuk ini, untuk variasi nanti cari warna lain atau boleh hanya 2 warna ini saja. Jadi nanti pemakaiannya tetap harus anggarkan 3 gulung ya. 1 gulung ini, 1 gulung ini. Ini hanya variasi dan talinya. Talinya saya pakai warna variasi di sini. Seperti itu ya, boleh bunda suka-suka saja untuk variasi warnanya. HP-nya pakai nomor 3 ya, 2,2 mili. Pakai nomor 3 HP-nya. Nah, kita mulai dari awalan dasar ya, karena banyak yang bertanya ya, awalannya bagaimana, hitungannya bagaimana. Ini tidak pakai hitungan, tidak masalah, karena ini hanya kelipatan 2. Kelipatan 2 bisa diakalin. Kalau kelipatannya banyak itu susah diakalinya. Kelipatan 2 tidak perlu hitungan, tidak masalah. Sekarang kita sesuai dengan itu ya, sesuai dengan milik saya ini. Awalan rantainya 50. Saya buat alas oval itu ya. Awalan rantai buat 50. Seperti yang sudah sering saya informasikan ya bunda, kalau bikin awalan rantai jangan terlalu ketat, juga jangan terlalu longgar. Diberi titik sedikit, tuh nampak ada titik sedikit ya, seperti itu ya. Lanjutkan sampai 50 rantai. Tambahkan 1 sebagai pondasi ya, 1 pondasi. Nih ambil punuk, harus ambil punuk ya supaya rapi. Ambil punuk pertama, punuk kedua ya, satunya pondasi ya. Punuk kedua isi 2 kali. Ini bikin alasnya oval ya, boleh alas persegi nggak apa-apa, alas persegi mau alas oval. Ini lanjutkan sampai ujung sana ya, ujung sini nanti terisi 3 di sini ya. Ini ujungnya kok sisa 1 nih, isi 3. Satu, kita tutup ini simpulnya ya. Ini 2 supaya tidak nampak lubang ini di sini. Ini 3. Nah 3 ya. Sekarang lanjutkan masing-masing 1 semua sampai bertemu di awalan. Awalan kan tadi isinya hanya 2, tambahkan lagi 1 karena harus sama, sisi kanan 3, sisi kiri pun harus 3.
Nih ya, nih sampai di ujung. Ini yang tadi isinya hanya 2, isi lagi 1 ya. Tuh di lubang itu tuh nampak lubang ya. Kalau isi lebih dari 1 biasanya akan nampak lubangnya agak besar. Ini maaf tidak saya beri penanda ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sisi sini tadi kan isinya 3 ya, sisi sini pun harus 3. Tadi awalan 2, jadi harus ditambahkan lagi 1. Bisa dipahami ya. Nah yang 3 ini, nih yang 3 ini nanti akan terisi 2, 2, 2 gitu ya. Jadi nanti di bagian sini, ujungnya sini nanti akan ada 6. Ini 3, nanti di atasnya itu akan terisi double semua. Nih kita mulai di sini ya. Nih di sini udah mulai isinya 2. Satu lagi. Nah ini sampingnya nih lagi. Ingat-ingat ya, yang terisi double SC itu sebanyak 3 kali di ujung kanan dan kiri. Ini kan baru 2, nanti 1 lagi di belakang sini ya, yang di ini. Nih sekarang satu-satu nyampe di bagian sudut sini. Nih yang tadi terisi 3 tuh nampak ya, 1 ini ya, nanti di sini 1, 2, 3. Ini nanti terisi 2 SC, 2 SC, 2 SC gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini nanti berkeliling sampai di sini lagi di awalan. Awalannya kan ini tadi 2 ini, jadi nanti yang terakhir di sini ya. Kalau udah keseringan bikin mah nggak usah pakai penanda, bisa. Kalau bunda masih bingung, tolong diberi penanda di bagian sini, diberi penanda. Ini tanda akhiran di sini yang nanti akan terisi 2. Jadi total terisi 2-nya sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Ini udah di putaran kedua. Ini akan saya lanjutkan dulu. Ini saya sudah selesaikan ya putaran kedua. Nah nih ya, nih terisi 3-nya 3 kali, terisi 2-nya 3 kali ya di bagian sudut. Yang ini biasa normal 1-1. Di sini juga nih terisi 2-nya 1, 2, 3 kali ya. Nah habis ini supaya ovalnya ini cantik, ini saya buat penambahannya harusnya hanya 3 ya, tapi saya beri penambahan 2-2-2-nya 4 kali seperti ini. Ini nampak enggak ya, gelap nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nih penambahan yang terisi double SC nya sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya, gitu ya. Ini saya contohkan saja. Nih. Kan ada 4 ya penambahannya. Jadi kita ambil posisi di tengah. Ini nanti di sini 1, ini 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jadi ambil posisi tengah. Jadi ini semuanya ini yang 3 di tengah ini akan saya buat double SC. Silahkan beri penanda jika belum bisa dipahami ya. Ini double yang pertama, ini double yang kedua. Jadi untuk pola alas oval itu suka-suka kita saja, asalkan bentuknya itu bagus, simetris ya. Boleh dicoba-coba, cari-cari cara sendiri, sesuaikan dengan keinginan saja. Nah ini supaya ovalnya cantik ya, ini saya buat penambahannya sebanyak 4 kali. Harusnya itu kalau oval kan penambahannya biasanya 3. Nah ini saya buat 4.
supaya dia tidak memangkok. Biasanya kalau oval itu semakin ke sana, semakin berputar itu dia akan memangkok. Nah, ini udah, lanjutkan ini satu-satu. Nanti sampai di ujung sini, cari posisi tengah yang akan terisi double SC nya 4 kali. Ini bisa di sini ya, mulai dari sini 1 2 3 4. Boleh pakai penanda 4 kali SC yang double, seperti itu ya. Nih, saya lanjutkan dulu berkeliling. Ini putaran ketiga sekarang ya. Di putaran ketiga saya selesaikan dulu, nanti jumpa lagi di putaran keempat. Nih ya, tuh ada 4 ya penambahan SC double nya. 1 2 3 4. Yang ini juga sama, harus seimbang ya, kanan dan kiri harus sama. Ini 1 2 3 4, seperti itu ya. Ini putaran ketiga. Sekarang putaran keempat. Nah, putaran keempat ini SC double nya sekarang tidak boleh berkumpul ya, karena nanti dia bergelombang, jadi harus disebar. Jadi diselang-seling, SC2, SC normal 1, SC2, SC normal 1. Yang penting SC double nya itu tetap berjumlah 4 kali yang terisi SC double. Bisa dipahami ya, pokoknya disebar di antara lekukan ini. Misalkan di sini ya, ini ya yang terisi 4 ini ya, diselang-seling. Ini double, ini single, ini double, ini single, ini double, ini single, double, single, seperti itu ya. Pokoknya SC yang double-nya tetap berjumlah 4. Yang di sini pun juga sama nanti ya. Nah, ini ya. Nih, misalkan di sini single, double, single, double, single, double, single, double, seperti itu ya. Lanjutkan sampai mau berapa putaran pun terserah ya. Yang penting tekniknya sama seperti itu. Jadi ovalnya ini bisa cantik seperti itu ya. Nah, ini akan saya lanjutkan di putaran keempat dulu. Diselang-seling ya, single double seperti itu ya. Putaran keempat, alhamdulillah udah selesai. Nih hasilnya ya. Nih, double, single, double, single, double, single, double. Di sini pun sama ya. Ini double, single, double, single, double, single, double. Jadi doublenya itu berjumlah 4. 1 2 3 4 ya, bisa dipahami ya. Jadi nih ovalnya cantik gitu ya. Mau selebar apapun tekniknya sama, tetap ada 4 total yang double SC ya, seperti itu ya. Nanti bisa ditambahkan lagi di bagian atasnya sini juga disebar. Sudah selesai ini di putaran kelima. Nah, ini jadinya ada siku-siku karena saya tempatkan persis di bagian yang terisi double, persis diisi double di atasnya lagi ini. Jadi mengakibatkan dia bersegi. Nah, kalau ini sebagai contoh ya, supaya tahu nantinya kan. Ini kalau tidak ingin bentuknya bersegi-segi gini, jadi tempatkan, jangan persis tepat di atas penambahan atasnya, penambahan juga, jadi dia bersegi-segi gini. Harusnya diacak posisinya. Nah, ini kan seperti ini. Ini putaran kelima. Ini akan saya akan coba di putaran keenam, tidak di posisi yang sama segi, supaya tidak bersegi ya. Kita coba ya. Ini juga nggak masalah. Nanti setelah kita list keliling untuk naik ke badan, kalaupun bentuknya persegi gini, tidak akan nampak juga, nggak apa-apa ya. Jadi ini supaya memudahkan aja. Jadi kita penambahannya itu persis di tempat penambahan juga di sini.
Ya, supaya kalau misalkan Bunda ada bingung ya, nggak apa-apa, letakkan persis di atasnya sini, persis di atasnya sini. Itu nggak apa-apa kalau merasa bingung ya, kan ada 4 segi ya. Nah, coba ini saya akan coba nanti hasilnya seperti apa ya. Ini di sekarang putaran ke-6. Ini akan saya lanjutkan. Nanti saya akan kasih lihat saja hasilnya seperti apa ya. Yang penting di setiap lekukan di kiri dan lekukan di kanan sini harus 4 ya. Tidak boleh lebih dari 4. Harus hanya ada 4 yang SC double. Seperti itu saja ya. Putaran ke-6 ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya letakkan menyebar. Ini udah lumayan, tidak bersegi seperti tadi. Ini letaknya juga terserah saja nih, di sini, lalu di sini. Ini hanya selang 2, saya buat penambahan lagi, selang 2 penambahan. Jadi tidak beraturan. Di sini selangnya hanya 2, yang di bagian sini. Nah, ini selang 2 juga. Jadi penambahan 2 single, penambahan lagi 2 single, seperti itu. Kalaupun di bagian sini seperti ini penambahannya, di bagian sisi satunya tidak beraturan juga tidak masalah. Yang penting hanya 4 saja penambahannya itu. SC yang doublenya hanya 4 kali. Ini di sini. Ini enggak beraturan. Ini singlenya 3, baru penambahan lagi. Ini singlenya 2, penambahan. Ini singlenya. Nah, ini yang putaran kelima. Putaran ke-6-nya yang ini ya, yang ini. Tuh ya, ini tidak beraturan, tidak sama dengan posisi penambahnya, tidak sama dengan sisi sebelah sini. Tidak masalah, yang penting bentuknya oval. Udah, saya rasa ini sudah cukup untuk di bagian dasar awalan. Bagian dasar sudah selesai. Ini yang ini saya pakai nomor 4, hanya 5 putaran selesai. Yang ini saya pakai nomor 3, harus 6 putaran untuk hasil yang sama panjangnya. Ya, ini 6 putaran, yang ini hanya 5 putaran selesai. Tapi hasilnya tuh, hasilnya lebih kecil karena ini pakai nomor 3, ini dia nomor 4. Sekarang buat ini udah selesai ya bagian alas, tapi akan saya arahkan dulu ke bagian samping. Mengapa? Karena itu kan nanti prosesnya bolak-balik ya. Bagian depan nanti kita balik bagian belakang pengerjaannya. Jadi posisinya nanti kita awalan di tengah, tidak di sini. Jadi ini saya teruskan dulu. Ini kan sudah selesai, sudah cukup. Teknik penambahannya sudah selesai. Jadi saya arahkan dulu ke bagian samping pinggir ya, samping pinggir seperti ini ya. Luruskan dengan ini ya, tengahnya ini. Nah, ini udah selesai. Nih, ini awalan. Saya luruskan dengan ini ya. Ini awalannya di sini. Nih. Ini nanti awalan. Nah, ini udah selesai untuk bagian alas. Untuk menandai dia alas dengan badan, saya akan ambil back loop saja. Nih, ambil bagian belakang saja. Full SC tanpa penambahan lagi ya. Penambahannya kan jumlahnya genap, jadi ini tanpa harus saya hitung total keliling ini, tanpa harus saya hitung, pasti kelipatannya pun akan genap, tidak ganjil, karena awalannya kan tadi 51 sebagai pondasi kan, jadi bukan 51 hilang pondasi jadi 49, bukan ya. Tadi bikinnya rantai awalannya kan 50 plus 1 pondasi, jadi pasti genap ya. Seperti itu ya, kalau menginginkan kelipatannya genap ya, buat awalan rantainya juga harus genap. Ini terus berkeliling, ambil back loop saja.
Ini untuk menandai bahwa dia sudah naik ke badan tasnya. Seperti ini ya. Seperti ini ya, sudah selesai satu putaran. Ambil back loop saja. Jadi selain untuk penanda bahwa ini alas, ini badan, juga supaya dia bisa nekuk ke atas gini. Tuh ya, seperti itu. Lalu ini mulai motif, ini tidak saya hitung, tidak masalah. Ini hanya kelipatan 2, nanti bisa diakalin ya. Kalau misalkan kurang, perhatikan ya. Ini sekarang mulai motif. Nah ini kan, ini awalan di sini. Nah, kita mulai pertama ya. Ini yang pertama setelah di ini berbeda dengan biasanya. Ini seperti kita mau buat SC seperti ini ya, agak dilonggarkan, jangan terlalu ketat seperti ini, nanti nggak nampak motifnya. Nih, agak dilonggarkan seperti ini. Keluarkan, ambil benang, keluarkan hanya satu yang di depan, yang belakang ini tinggalkan seperti ini. Keluarkan hanya satu. Nah seperti ini ya. Ini sambil dengan ujung jari ini ditahan supaya tidak kendor, tidak tertarik juga. Tahan, lalu masukkan kembali ke lubang yang sama, bukan lubang sebelahnya, tapi lubang yang sama ya, yang di sini. Masih lubang yang sama. Ambil benang, keluarkan. Nah hasilnya 3 serat. Ya, hasilnya 3 serat. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Hasilnya seperti ini. Tuh. Buat satu mata rantai. Rantainya jangan ketat ya, agak dilonggarin. Seperti itu ya. Loncat satu, masuk ke sebelahnya. Jadi yang mata yang kedua. Loncatin satu, cuekin, masuk yang kedua. Masuk seperti cara membuat SC, tapi agak longgar. Ambil benang, keluarkan hanya satu. Tahan, pakai ujung jari ini, tahan. Masukkan kembali ke lubang yang sama. Keluarkan, hasilnya 3 ya. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Ambil, buat satu mata rantai, longgarkan ya. Mata rantainya longgar, jangan ketat. Kalau ketat nanti menciut, mengkerut ya. Lewatin satu, karena ini ada proses satu mata rantai, jadi harus lewatin satu mata rantai, jangan terlupa. Sama seperti tadi, buat SC tidak selesai, masuk lagi di lubang yang sama seperti buat HDC ya. Kalau seperti ini kan 3 serat, ambil, keluarkan ketiganya. Buat satu mata rantai, longgar. Nah seperti itu seterusnya sampai selesai bertemu di awalan lagi, seperti ini ya. Nih, mata rantai longgar, loncat satu. Saya coba dilihat hasilnya. Nih seperti ini. Nah ini lanjutkan berkeliling sampai di awalan. Nah awalannya nggak perlu saya beri tanda ya, awalannya sudah tahu ya. Ini kan SC, yang ini mulai motifnya nampak ya. Jadi nanti awalan di sini. Nah ini saya lanjutkan dulu. Perhatikan ya, ini sekarang mulai motif. Nah ini kan, ini awalan di sini. Ini, jadi kita berhenti di sini karena ini sudah awalan. Berhenti di sini. Nah, kita mulai pertama ya. Ini yang pertama, setelah di ini mulai motif ya. Perhatikan caranya ini berbeda dengan biasanya. Ini seperti kita mau buat SC. Seperti ini ya, agak dilonggarkan, jangan terlalu ketat seperti ini, nanti nggak nampak motifnya. Nih,
agak dilonggarkan seperti ini. Keluarkan, ambil benang, keluarkan hanya satu yang di depan, yang belakang ini tinggalkan seperti ini. Keluarkan hanya satu. Nah, seperti ini ya. Ini sambil dengan ujung jari ini ditahan supaya tidak kendor, tidak tertarik juga. Tahan, lalu masukkan kembali ke lubang yang sama, bukan lubang sebelahnya, tapi lubang yang sama ya, yang di sini. Masih lubang yang sama. Ambil benang, keluarkan. Nah, hasilnya 3 serat. Ya, hasilnya 3 serat. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Hasilnya seperti ini. Ambil sama seperti HDC ya, tapi HDC nya dia bersambung dengan SC seperti ini. Jadi setengah SC setengah HDC berkumpul jadi satu. Buat satu mata rantai, rantainya jangan ketat ya, agak dilonggarin seperti itu ya. Loncat satu, masuk ke sebelahnya, jadi yang mata yang kedua. Loncatin satu, cuekin, masuk yang kedua. Masuk seperti cara membuat SC, tapi agak longgar. Ambil benang, keluarkan hanya satu. Tahan, pakai ujung jari ini, tahan. Masukkan kembali ke lubang yang sama. Keluarkan, hasilnya 3 ya. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Ambil, buat satu mata rantai, longgarkan ya, mata rantainya longgar, jangan ketat. Kalau ketat nanti menciut, mengkerut ya. Lewatin satu, karena ini ada proses satu mata rantai, jadi harus lewatin satu mata rantai, jangan terlupa. Sama seperti tadi, buat SC tidak selesai, masuk lagi di lubang yang sama seperti buat HDC ya. Kalau seperti ini kan 3 serat, ambil, keluarkan ketiganya. Buat satu mata rantai, longgar. Nah, seperti itu seterusnya sampai selesai bertemu di awalan lagi seperti ini ya. Nih, mata rantai longgar, loncat satu, coba dilihat hasilnya nih seperti ini. Nah, ini lanjutkan berkeliling sampai di awalan. Nah, awalannya nggak perlu saya beri tanda ya, awalannya sudah tahu ya, ini kan SC, yang ini mulai motifnya nampak ya. Jadi nanti awalan di sini. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Udah selesai, ini bertemu lagi di awalan. Nah, alhamdulillah milik saya walaupun nggak dihitung, tapi kan awalan genap, kita penambahannya kan juga genap ya, penambahan genap, awalan genap, pasti hasilnya juga genap, karena ini hanya kelipatannya hanya 2 ya, bukan kelipatan banyak. Ini sisa 1 pas ya, ketemu motif lagi. Sekarang bagaimana caranya? Ini jangan lupa harus ada 1 mata rantai lagi. Ini caranya bagaimana? Sekarang kita slip, kita mau balik. Perhatikan baik-baik ya. Selipkan di mata pertama ini, mata motif di sini ya, bukan di sini ya, tapi di sini di mata motif ini slip. Slipnya hati-hati. Kalau slipnya longgar, nanti dia akan nampak sambungannya. Slipnya benar-benar ketat, slip benar-benar ketat dan kecil aja nih, bikin rantai pondasinya pakai rantai pondasi 1. Nah, seperti itu ya. Kalau benar-benar kecil rapi, dia nggak akan nampak tuh ya. Lalu diputar balik nih, jadi kita lewatin yang ini, langsung masuk ke sini. Cara sama seperti tadi,
Buat SC tidak selesai, buat lagi, masih di lubang yang sama, keluarkan ketiganya, buat satu mata rantai, ya seperti ini. Nih, lewatin satu sama seperti tadi. Ini kan mata rantai ya, ini mata motif, masuk ke mata motif, buat seperti SC, tidak selesai tapi seperti ini, masuk lagi di lubang yang sama, keluarkan ketiganya, jangan lupa satu mata rantainya. Dah, terus seperti itu lanjutkan. Ini mata rantai yang sini ya. Nah, begini ya. Mengapa saya bolak-balik? Karena saya uji coba itu teksturnya nampak bagus jika dibolak-balik. Kalau nampak depan semua, teksturnya kurang nampak cantik menurut saya loh. Bunda boleh kalau mau bereksperimen, mau cari sensasi sendiri ya, nggak apa-apa. Kalau mau terus berkeliling tidak perlu dibalik juga nggak apa-apa, nanti motifnya nampak seperti ini semua, seperti itu ya. Nih, dah, ini lanjutkan berkeliling sampai nanti berjumpa lagi di awalan. Sudah selesai ini di baris kedua. Perhatikan ya, ini masih ada satu ruang lagi, ini masih ada satu ruang lagi. Ini tapi dia sempit, kecil matanya tuh, matanya kecil. Nah, kalau dibalik seperti ini tuh nampak ya, nih matanya yang harus diisi, nih mata yang kecil ini ya, jadi bukan yang besar ini. Yang besar ini kan mata rantai ya. Nah, kalau ini dilewatin tidak terisi, nanti mencerut hasilnya. Nih satu lagi di sini. Satu mata rantai, lalu slip. Ini perhatikan ya, slipnya. Ini mata motif pertama ya, nampak ya. Ini kan mata rantainya, ini mata motif pertama. Selipkan di sini. Slipnya sangat ketat ya, kecilkan lubangnya ini persis dengan ukuran hakpennya tuh, persis kecil aja, sangat kecil, buat satu pondasi. Dah begini ya, tuh kan hampir nggak nampak ya sambungannya. Dah, sekarang dibalik lagi, kita kerjakan lagi dari arah luar lagi, jadi luar dalam ya. Nih, yang mana yang harus ditusuk? Kalau nggak tahu, dibalik dulu, dicari dulu. Nah, yang ini ya, tuh ya, nampak ya, ingat saja. Nih, lewatin yang ini, kita isi yang ini ya. Jangan lupa pondasinya tadi sudah ya, pondasi itu sebelum diputar balik. Lakukan cara sama persis sekeliling. Ini baru sedikit ya, belum terlalu nampak. Nanti kalau udah agak lumayan banyak, beberapa baris ke atas gitu, ya udah mulai nampak cantik motifnya. Ini awal saya buat juga saya sempat ragu-ragu, bagus nggak ya, udah sempat nggak jadi aja ini motif, tapi udah saya teruskan dulu, habisin satu gulung benang, gimana hasilnya. Ternyata
lumayan bagus juga terlihat serat-seratnya. Nah ya, seperti ini ya. Lanjutkan, coba dilihat ya. Ini baru sedikit, belum terlalu nampak. Nanti kalau sudah banyak, dia akan nampak ada kurat-kuratnya, ada semacam garis-garis tegak-tegak gitu ya. Pasti cantik, asal rapi membuatnya ya. Yang sabar ya. Ini lanjutkan seperti ini berkeliling ya, mengerjakannya dari arah luar dalam seperti itu ya. Nih, baik, saya akan lanjutkan ini sampai segimana, nanti lihat ya. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana cara untuk perpindahan warna. Alhamdulillah, ini sudah saya naikkan. Ini tingginya 9 cm lebih. Nah ini nih 9,5 cm tingginya. Saya stop, sisakan segini, kurang lebihnya ini cukup untuk satu keliling lagi, karena ini nanti saya pakai masih untuk variasi, jadi saya sisakan dikira-kira saja, kira-kira cukuplah untuk satu putaran ya. Nah ini saya akan selingin dengan benang warna lain. Kemarin kan rencananya saya hanya memakai 2 warna dengan ini kan. Nah kemungkinan tidak cukup untuk jadi satu tas, karena ini nanti pun saya habiskan untuk full ngeblok ke atas. Jadi saya ambil satu warna lagi untuk variasinya. Ini benang sisa ya, manfaatkan saja benang yang ada. Ini sekaligus nanti bisa untuk tali. Jadi anggarkan 2 warna, 1 gulung utuh untuk keduanya. 1 gulung bisa nanti dikreasikan warna yang sesuai ya, pakai benang yang ada aja di rumah ya. Yang penting nggak terlalu sedikit ya, kurang lebihnya mungkin ada setengah gulung, karena nanti untuk talinya juga ya. Tapi itu selera bunda semua ya, kalau mau hanya 2 warna juga tidak masalah, sesuaikan dengan selera, kembali ke selera masing-masing ya. Nah ini saya mau ganti warna. Ini masih ada 1 tusuk terakhir, pondasi 1. Nah masih ada 1 terakhir ya, nampak ya tuh. Jadi rongganya masih cukup besar, artinya dia masih harus terisi 1 lagi. Kalau langsung di skip sana kan jaraknya terlalu lebar, jadi bunda harus curiga kalau langsung ke situ nggak bisa kan, terlalu jaraknya terlalu lebar. Jadi ini masih ada 1 lagi yang harus diisi. Nah ini stop di sini, tahan, pakai jari telunjuk, tahan, ambil variasi warna lain. Ini kebetulan kok ini pas sisi nampak muka ya, kebetulan saja pasnya di sini. Kalau misalkan ketemunya di bagian dalam juga nggak masalah, nggak apa-apa. Dah seperti ini ya, ini udah menyatu ya. Ini benang variasinya sudah nyambung, 1 mata rantainya jangan lupa ya, masuk di mata, selip, selipnya kecil saja ya, buat pondasi 1. Lalu dibalik, mulai buat seperti biasa. Nah, gimana di sini? Nih ya. Tadi udah pondasi 1 ya, jangan lupa pondasi. Dah buat seperti biasa.
Nah, ini variasi warna ini nanti juga tergantung ke selera masing-masing. Boleh satu garis aja, satu putaran saja, atau 2 putaran, baru nanti berpindah ke warna lain lagi ya. Ini cara seperti biasa ya, lanjutkan dulu. Ini memberi variasi naik 2 baris ya, 2 keliling. Sekarang saya mau berpindah lagi ke warna sebelumnya ini yang ini terakhir ya, harus terisi yang terakhir nih. Nah, ini tinggalkan, lalu ambil lagi warna sebelumnya. Jangan lupa ini agak ditarik dikit supaya tidak ada yang kendor ya. Ambil, keluarkan, buat satu rantainya jangan lupa. Lalu slip di mata pertama, slipnya yang ketat. Satu pondasi, balik ya. Yang mana? Nah, ini ya. Nah, ini kerjakan seperti biasa. Nah, sekarang ini mau saya lanjutkan dulu. Untuk perpindahan warnanya sudah, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti ya. Jadi untuk ganti-ganti warnanya sesuaikan dengan selera ya. Ini saya akan lanjutkan sampai setinggi yang saya inginkan. Nanti saya akan berpindah lagi warna lain. Nanti kita jumpa sampai saatnya udah mau nulis ya, udah selesai sampai di atas seperti itu ya. Ini sudah saya kerjakan sampai setinggi ini. Jadi saya memang ingin ingin menghabiskan saja benangnya supaya tidak mubazir. Nah, ini sisa segini kurang lebihnya nanti bisa untuk nulis ya, nulis sama bikin kuping. Rencana kupingnya biar sewarna saja, tapi nanti talinya saya pakai warna merah hati ini ya. Ini selesainya di sini kan. Sekarang saatnya ngelis ya. Kalau tidak dilis dia masih bergelombang seperti ini ya kan. Nah, ini udah selesai di sini. Ini kan seperti biasa selesai di sini. Pondasi satu, nih dibalik. Kalau pas nyampe di atas saat mau ngelis nampak depan ya, pas nampak depan ya tidak perlu dibalik, karena ini milik saya tadi nampak dalam dan mau bikin list harus dibalik, karena listnya jangan sampai nanti listnya terbalik. SC nya jangan terbalik. Jadi ini kita nampak depan ya. Nih, nampak depan dilihat dari posisi alas nampak luar. Seperti ini motifnya. Tuh berbeda ya. Ini yang nampak dalam, nih yang ada ekornya masih di dalam. Tuh, nampak dalam seperti itu motifnya. SC nampak luar seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti saat nulis perhatikan posisi luarnya. Ini posisi luar, ngelis juga harus nampak luar posisi SC nya. Ini sekarang saatnya ngelis, sama seperti saat membuat motif. Jadi satu tempat ini diisi 2 kali, 2 SC ya. Satu tempat sini isilah 2 SC nya. Kalau motif kan juga di lubang yang sama, tapi buat motif sekarang tuh seperti itu ya.
lakukan lagi ini di sini, pas dilekuk tuh ya, nampak ya, masuknya di tempat yang sama saat proses pembuatan motif. Tapi ini sekarang kita hanya buat SC saja ya. Jadi satu lubang terisi 2 karena kelipatannya 2 ya. Untuk di bagian ngelis usahakan yang ketat ya, jangan longgar, supaya rapi bagian atasnya dia tidak bergelombang. Nah seperti itu ya, lanjutkan terus berkeliling. Udah ya, ini udah berkeliling. Sampai di sini nih, mata terakhir, yang terakhir boleh diisi 1 saja ya, nggak usah 2 karena nanti nampak terlalu lubang ya. Ini soalnya terakhir, kita nggak bolak-balik. Kalau kita masih bolak-balik dia masih akan tertutup lubangnya. Isi 1 saja seperti ini. Ini kalau ingin ditambah lagi, naik ke atas, listnya ditambah lagi boleh. Ini langsung ya, ini mata yang pertama, mata pertama ngelis, ini kan pondasi di sini. Jadi sini ngelis lagi ke baris kedua boleh ya. Ini seperti ini, saya kasih contoh ya. Terus berkeliling, nanti nyampe di awalan lagi. Jika sudah, misalkan tidak diiris lagi, ini sudah ya. Ini misalkan tidak diiris lagi, ini sepertinya tinggal segini. Nanti saya akan buat kuping, jadi kemungkinan nggak cukup, jadi saya paskan saja. Ini saya ngelis 1 kali saja. Kalau masih ada cukup benang, boleh ngelisnya berapa baris pun silahkan. Ini karena saya sudah kehabisan benang, ini saya sudah selesaikan di sini. Ini putus seperti ini ya penyelesaiannya ya, dibiarkan seperti ini lalu putus, jangan terlalu pendek. Ini untuk jaga-jaga keamanan lanjutan ya. Udah seperti ini, seperti ini saja. Lalu ambil jarum tapestry, ya penyelesaiannya ya. Masukkan dari belakang ke depan ke mata pertama nih ya. Tuh ketatkan, ketatkan ya. Lalu ini masukkan ke sela-sela. Ini mata yang terakhir, masukkan ke sela-sela, arahkan ke belakang. Udah, ini ditarik, ketatkan. Tuh kan dia membentuk 1 mata, jadi rapi rata ya, seperti ini. Lalu arahkan ke bawah, selip-selipkan, nanti dia akan ketutup furing ya. Selip-selipkannya sedikit saja juga nggak masalah, karena nanti akan ke tindih jahitan furing. Udah, yang penting udah turun ke bawah nih ya. Tuh dia, jadi dia bisa lurus. Udah rapi ya. Udah selesai proses pembuatan badan tasnya selesai. Sekarang saya akan buat untuk talinya ya. Untuk talinya ini saya mau bikin tali selintang saja. Ini saya pakai warna variasinya itu ya, biar cerah ya, biar kontras. Ini saya sisihkan dulu. Nah ini untuk meningkat durasi ya, maaf ya bunda ya, untuk meningkat durasi saya sudah buat ini rantai panjang sepanjang kurang lebihnya 120 cm.
karena ini nanti akan saya beri pengatur panjang pendek, jadi minimal 120 cm untuk pemakaian panjang pendek, pengatur panjang pendek. Tapi kalau mau permanen, sesuaikan dengan tinggi badan ya, sesuaikan. 1 meter kayaknya udah cukup kalau tidak pakai pengatur panjang pendek. Ini bikin rantai 120 cm, nggak usah dihitung matanya, jumlah matanya berapa, nggak perlu dihitung. Yang perlu diukur ini panjangnya 120 cm. Kepanjangan dikit juga nggak apa-apa, nanti akan bisa diatur panjang pendeknya ya. Nah, setelah buat rantai, lalu isi dengan SC seperti ini. Isi masing-masing mata 1 SC. Ini di baris pertama. Lalu di baris kedua, ini mudah-mudahan nampak ya. Ini saya pakai warna gelap, saya pakai warna merah hati. Udah ya, udah sampai di ujung seperti ini. Buat pondasi 2, ini saya akan buat motif yang sama dengan badan tasnya. Ini mata pertama milik si pondasi, jadi kita isi yang kedua sini ya. Pola cara sama, keluarkan hanya 1, masukkan lagi ke lubang yang sama, hasilnya 3, keluarkan ketiganya seperti itu ya. Rantai 1 ini tidak usah dihitung, nggak apa-apa ya. Nanti ujungnya misalkan kurang atau lebih, ya diakalin aja, diisi aja. Nanti bakalan ditekuk untuk masuk ke dalam ring, kan nggak nampak juga kalau ujung-ujung sananya ya. Ini karena nggak saya hitung ya, tuh saya ada sisa 1, tapi nggak masalah. Yang ini kan yang terakhir ini di sini. Terakhir, tidak usah 1 rantai ya, karena tidak dilewatin 1. Buat setengah panjang, buat HDC di mata terakhir. Ini ya, buat HDC di mata terakhir supaya tingginya sama. Tuh ya, udah selesai. Ini kan nanti nggak akan nampak ya, nggak masalah. Ini buat pondasi 2 dibalik, cara sama ya. Ini ya, masuk di sini sama persis seperti saat bikin yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Ini lanjutkan seperti sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Ini sudah 2 baris bolak-balik ya. Nah, ini sekarang baris terakhir ngelis ya, pondasi 1 balik, sama seperti saat ngelis di badan tasnya. Ini hanya ambil di bagian sini ya, ini bagian sini 2 SC tiap 1 lubang, ini isi 2 SC. Ini juga ya di sini ya. Nah, teruskan seperti ini sampai selesai. Hanya segini ukurannya. Nah, udah selesai. Ini talinya, ini bolak-balik sama saja ya. Ini SC nya nampak depan, ini SC nampak belakang, dibalik juga sama, nampak belakang, nampak depan. Jadi terserah mau dipakai yang mana ya. Ini sudah saya sekalian aja saya jahitkan ya. Ini kuping, ini pakai kuping yang ini ya, ini versi yang pakai kuping. Pembuatan kuping ini sudah ada tutorial saya ya, nanti saya kasih link di deskripsi ya untuk link pembuatan kupingan yang seperti ini caranya. Tuh, kupingannya seperti ini,
sudah saya jahitkan, jadi warnanya senada supaya nggak terlalu nampak ya, nggak terlalu kontras. Untuk kupingnya, untuk talinya saya beri yang warna yang kontras yang di sini ya. Alhamdulillah benangnya cukup ya, hanya ada sisa-sisa sedikit. Ini kalau pakai kuping jadi harus pakai pengatur panjang pendek ya kan, bisa diatur panjang pendeknya kalau pakai kuping. Kalau yang saya buat sebelumnya ini versi tanpa kuping. Ini tanpa kuping itu artinya dia nggak ada ringnya, nggak ada tempelan seperti ini, jadi langsungan seperti ini, jadi nggak bisa diatur panjang pendeknya tuh. Kalau pakai pengatur panjang pendek kan ini harus masuk ke dalam ring supaya bisa digeser-geser. Nah, kalau ini kan nggak bisa pakai pengatur. Ini cara sama persis. Ini agak longgar ini saya buatnya, jadi usahakan untuk proses tali yang ini saya buat lebih ketat, jadi nggak terlalu nampak lubang-lubangnya. Ini lebih rapi yang agak ketat seperti ini. Lebih rapi jika sudah terpasang furing seperti ini. Jadi di bibir mulutnya atas ini kan ketahan ya, ketahan oleh resleting, jadi dia bisa rapi bagian atasnya ya. Ini nanti juga pasti rapi kalau sudah di furing. Ini proses furing juga sudah ada, saya video saya terpisah ya, nanti silahkan Bunda cek, nanti saya kasih link ya. Alhamdulillah tutorial kali ini sudah selesai. Semoga Bunda semua bisa mengikutinya, semoga berhasil semua ya, semoga bermanfaat video kali ini, tutorial motif baru lagi. Nah, sekian dulu dari saya. Alhamdulillah sudah selesai ya, semoga bersama Umi Iva jadi semakin menyenangkan, semakin mudah merajut ya semuanya ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.